Biasanya, rumah melambangkan tempat tinggal keluarga. Disinilah setiap anggota keluarga berkumpul bersama. Itulah sebabnya kebanyakan orang benar-benar berinvestasi besar agar orang-orang yang tinggal di sana merasa nyaman. Namun tanpa sepengetahuanmu, ada rumah-rumah di dunia yang tidak hanya dibuat untuk tempat tinggal, melainkan dibangun untuk bertahan menghadapi alam. Contohnya, ada rumah yang tidak mudah terkena banjir. Ada juga rumah yang mampu bertahan dari gempa bumi, badai, panas, dan suhu yang sangat dingin. Dan ada juga rumah yang bisa mengapung saat air naik. Bahkan ada rumah yang secara harfiah tertanam di dalam gunung. Dan masih banyak lagi singkatnya. Sementara sebagian besar rumah modern perlahan-lahan rusak seiring berjalannya waktu, ada beberapa bangunan di dunia yang dibuat untuk bertahan sangat lama. Jadi dalam video ini, kita akan melihat beberapa rumah yang paling unik dan paling kokoh di dunia. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau minta satu like dari kamu dan tolong subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kita. Itu sudah sangat membantu kami para content creator. Jadi, mari kita mulai. Nomor 10, rumah terapung yang naik saat banjir. Di sebagian besar negara, ketika terjadi banjir, yang mereka lakukan adalah membangun tembok yang lebih tinggi dan penghalang banjir yang lebih kuat. Tapi di Belanda, mereka punya ide yang berbeda. Alih-alih melawan air, mereka membuat rumah yang bisa mengikuti naiknya air. Di sebuah desa dekat Sungai Maas, ada rumah-rumah yang terlihat biasa saja pada pandangan pertama. Tapi ketika banjir besar datang, disitulah desain aslinya terlihat. Seluruh rumah perlahan-lahan terangkat saat air naik seperti perahu. Menurut laporan tentang proyek pengendalian banjir Belanda, rumah-rumah ini dibangun sebagai persiapan menghadapi banjir yang lebih besar akibat perubahan iklim. Karena sebagian besar wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut, mereka sudah lama menghadapi masalah banjir. Oleh karena itu, mereka membangun rumah yang tidak mudah rusak meskipun terkena banjir. Rahasia utamanya terletak pada fondasinya. Ada kotak beton berongga besar di bawah rumah. Saat cuaca normal, rumah ini berdiri di atas tanah seperti rumah biasa. Namun ketika air banjir masuk, ruang di bawahnya akan terisi air. Itulah sebabnya seluruh struktur mulai mengapung di sana. Ada juga tiang-tiang baja besar di samping yang berfungsi sebagai penuntun agar rumah tidak terbawa arus atau miring. Jadi meskipun rumah ini mengapung, tetap stabil. Yang lebih mengagumkan, seluruh sistemnya otomatis. Tidak ada tombol, tidak ada mesin, tidak perlu orang untuk mengoperasikannya. Rumah ini akan terangkat sendiri tergantung pada ketinggian air. Bahkan saluran air, listrik, dan sistem pembuangan limbahnya juga fleksibel supaya tidak terputus saat rumah naik. Dan meskipun konsepnya canggih, desainnya sebenarnya sangat sederhana. Beton, baja, dan kayu adalah bahan utamanya. Tidak ada teknologi rumit yang mudah rusak seiring waktu. Jadi, rumah ini juga mudah diperbaiki dan dirawat. Menurut beberapa warga, mereka merasa lebih tenang setiap kali ada banjir. Karena mereka tahu, air banjir tidak akan mudah masuk ke dalam rumah mereka. Sebaliknya, seluruh rumah akan terangkat bersama air. Dan karena proyek ini berhasil, beberapa kota rawan banjir di dunia juga mulai mempelajari ide yang sama. Termasuk diantaranya beberapa bagian Bangkok, Jakarta, New Orleans, dan Inggris Raya. Sementara permukaan laut di dunia terus naik, kemungkinan rumah seperti ini akan semakin banyak di masa depan. Karena terkadang, cara paling efektif untuk bertahan hidup melawan alam bukanlah melawannya, melainkan menyesuaikan diri. Nomor 9, rumah yang terbuat dari ban bekas dan sampah. Di gurun New Mexico, Amerika, ada rumah-rumah yang bentuknya sangat unik. Terlihat seperti bukan rumah biasa. Tapi yang lebih mengejutkan, banyak dari rumah-rumah ini sudah berdiri selama puluhan tahun dan masih digunakan sampai sekarang. Rumah-rumah ini disebut Earthships. Ide ini dimulai pada tahun 1970 dengan bantuan arsitek bernama Michael Reynolds. Dia ingin membuat rumah yang bisa bertahan hidup meskipun jauh dari kota. Jadi meskipun tidak ada air atau listrik, rumah ini tetap bisa dihuni. Dan salah satu bagian yang paling unik adalah bahan-bahan yang digunakan. Banyak dinding Earthship terbuat dari ban mobil bekas yang diisi dengan tanah padat. Setelah dipadatkan, dindingnya menjadi sangat kuat, hampir seperti batu. Setelah itu, dindingnya ditutup dengan plester atau beton agar lebih kokoh dan lebih terlindungi dari panas dan hujan. Dinding Earthship sangat tebal dan itu sangat membantu untuk mengontrol suhu di dalam. Pada pagi hari, dinding menyerap panas dari matahari. Saat malam tiba, dinding perlahan-lahan melepaskan panas tersebut. Jadi meskipun sangat panas di gurun, malam hari di sini tetap sejuk sehingga bagian dalam rumah tetap nyaman. Tidak terlalu membutuhkan AC atau pemanas, mereka juga punya sistem sendiri untuk air.
Atapnya dirancang untuk menampung air hujan. Setelah itu, air dikumpulkan dan disaring agar bisa digunakan untuk minum, mandi, dan kebutuhan lainnya. Bahkan, air bekas dari wastafel dan shower juga didaur ulang untuk menyiram tanaman. Banyak juga earthship yang menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik sendiri. Jadi meskipun berada di tengah gurun, tetap memungkinkan untuk memiliki rumah yang berfungsi. Tapi bukan hanya karena ramah lingkungan, rumah-rumah ini menjadi istimewa. Rumah-rumah ini juga tahan terhadap kebakaran, rayap, dan pembusukan. Karena sebagian besar materialnya adalah tanah, beton, baja, dan bahan-bahan kuat lainnya. Tidak mudah rusak oleh cuaca. Dan karena desainnya sederhana, rumah ini juga mudah diperbaiki meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Sampai sekarang, masih banyak earthship asli dari tahun 1970-an yang masih berdiri. Dan itulah poin terpenting dari konsep ini. Rumah tidak harus sangat mahal atau sangat canggih agar bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Terkadang, sebuah rumah justru menjadi lebih kokoh jika bisa beradaptasi dengan alam. Nomor 8, rumah yang tersembunyi di dalam bukit. Di Wales, ada sebuah rumah yang hampir tidak bisa kamu lihat meskipun sudah ada di depan matamu. Karena alih-alih berdiri di atas tanah, rumah ini justru disembunyikan di sisi bukit. Sekilas, tempat ini hanya terlihat seperti padang rumput biasa. Seperti bagian kecil dari gunung saja. Tapi di bawah bukit hijau itu, ada rumah modern yang dibangun untuk bertahan sangat lama. Rumah ini disebut Malator House. Rumah ini selesai dibangun pada tahun 1998 di Pembrokeshire, Pembroke. Dan sampai sekarang, rumah ini masih menjadi salah satu contoh arsitektur bawah tanah yang paling unik di Eropa. Alasan utama mengapa rumah ini istimewa adalah karena hampir seluruh strukturnya tersembunyi di bawah tanah. Hanya sebuah dinding kaca oval besar yang terlihat dari luar. Bagian lain dari rumah ini tertutup oleh tanah dan rumput. Dan ini tidak hanya didesain agar terlihat keren, ada tujuan sebenarnya di baliknya. Karena jika sebagian besar rumah berada di bawah tanah, rumah itu lebih terlindungi dari angin kencang, hujan, dan perubahan suhu yang ekstrim. Gunung itu sendiri seperti perisai alami. Struktur utamanya juga tebal karena terbuat dari beton bertulang dan baja. Itulah sebabnya fondasinya sangat kuat. Atapnya juga tertutup oleh rumput asli dan tanah. Itu sangat membantu menjaga rumah tetap sejuk saat musim panas dan hangat saat musim dingin. Jadi tidak terlalu membutuhkan sistem pemanas atau pendingin yang sangat kuat. Ini juga lebih hemat energi. Dan karena sebagian besar struktur tersembunyi, lebih sedikit terkena hujan langsung, panas matahari, dan badai yang kuat. Artinya, materialnya lebih lambat rusak dibandingkan rumah biasa yang selalu terpapar cuaca. Di dalamnya, desainnya berkonsep ruang terbuka. Rumah ini tidak dipenuhi dinding tebal dan banyak sekat ruangan. Tata letaknya lebih sederhana. Dan menurut para arsitek, mereka melakukan itu agar rumah bisa lebih fleksibel di masa depan, karena dindingnya lebih sedikit. Lebih sedikit bagian juga yang bisa mengalami masalah seiring berjalannya waktu. Satu hal lagi yang mereka pertimbangkan adalah lokasi. Mereka tidak membangunnya di daerah rawan banjir atau tempat yang mudah terjadi longsor. Itu penting karena sekuat apapun rumahnya, tetap bisa rusak jika dibangun di lokasi yang salah. Dan itulah ide terpenting di balik Malator House. Bukan hanya ketebalan beton atau kekuatan besi yang menjadi ukuran rumah yang tahan lama. Kadang-kadang rahasia sebenarnya ada pada orangnya. Ini adalah perpaduan yang tepat antara rekayasa dan alam. Karena jika rumah bisa beradaptasi dengan lingkungannya, peluang untuk bertahan dalam waktu yang sangat lama akan lebih tinggi. Nomor 7. Rumah gunung yang hampir tidak bisa dilihat siapapun. Di Swiss, ada sebuah rumah yang hampir tidak terlihat dari kejauhan. Karena rumah ini benar-benar tertanam di sisi gunung. Namanya adalah Villa Vals. Dan pada pandangan pertama, seolah-olah tidak ada rumah di tempat itu. Hanya sebuah jendela bundar besar yang bisa kamu lihat di sisi gunung. Tapi di balik lingkaran itu, ada seluruh rumah yang tersembunyi di dalam tanah dan batu. Rumah ini dibangun pada tahun 2009 di dekat desa Vals di Swiss. Dan tujuan utama para arsiteknya sederhana saja, membuat rumah yang kokoh, tenang, dan hampir tidak merusak tampilan alami gunung. Jadi, daripada membangun struktur besar di atas tanah, mereka justru menggali sisi gunung untuk menempatkan rumah di sana. Itu adalah keuntungan besar, karena batu dan tanah tebal di sekitarnya berfungsi sebagai perlindungan alami terhadap cuaca dingin, angin kencang, dan perubahan suhu yang ekstrim. Gunung itu sendiri seperti pelindung alami. Beton adalah bahan utama di dalam struktur agar kerangka rumah menjadi kokoh. Namun karena rumah ini tersembunyi di bawah tanah,
pengaruh hujan, matahari, dan hal-hal lain yang biasanya mempercepat kerusakan rumah biasa menjadi lebih lambat dirasakan. Jadi perawatannya juga lebih sedikit seiring waktu. Dan meskipun rumah ini berada di bawah tanah, rumah ini tidak gelap. Lubang besar berbentuk lingkaran di bagian depan berfungsi sebagai sumber cahaya alami. Dari situ, sinar matahari dan pemandangan lembah di luar bisa masuk. Desain interiornya juga sederhana, tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada tata letak yang terlalu rumit. Hampir semua benda di dalamnya dibuat agar praktis dan tahan lama. Dan itulah yang membuat Villa Vals istimewa. Ini bukan rumah yang dibuat untuk pamer. Rumah ini dibuat untuk bertahan lama. Sementara kebanyakan rumah modern berfokus pada penampilan, rumah ini lebih berfokus pada perlindungan, efisiensi, dan kelangsungan hidup jangka panjang. Dan ini menunjukkan bahwa kadang-kadang rumah yang paling kuat bukanlah yang terbesar atau termahal, melainkan rumah yang tahu cara bersembunyi dan berbaur dengan alam. Nomor 6, rumah yang bisa berubah menjadi benteng. Di Polandia ada sebuah rumah yang bisa mengubah tampilannya hanya dalam beberapa menit. Ketika terbuka, rumah ini terlihat seperti rumah mewah modern dengan banyak kaca dan ruang yang luas. Tapi ketika sistem keamanannya diaktifkan, seluruh rumah berubah seperti bunker beton. Rumah ini disebut safe house. Rumah ini dibangun di Warsawa pada tahun 2009 oleh firma arsitektur KWK Proms. Dan sejak awal tujuan rumah ini sudah jelas. Rumah ini tidak hanya dibuat untuk terlihat indah, tapi juga untuk menjadi sangat aman dan kokoh. Seluruh strukturnya terbuat dari beton bertulang dan baja. Dindingnya tebal, rangkanya kokoh, dan hampir setiap bagian rumah memiliki fungsi keamanan. Tapi fitur yang paling unik dari rumah ini adalah dinding yang bisa digerakkan. Ada panel beton besar yang bisa bergerak untuk sepenuhnya menutupi jendela dan pintu masuk rumah. Ketika panel-panel ini ditutup, hampir semua bukaan pada bangunan hilang. Rumah ini seperti brankas raksasa yang terbuat dari beton. Bahkan balkon di lantai 2 juga bisa ditutup dan masuk ke dalam. Jadi ketika seluruh rumah sudah terkunci, sangat sulit untuk dimasuki. Di pagi hari, tampilannya sangat berbeda. Panel-panelnya terbuka. Dinding-dinding kaca besar pun terlihat. Seluruh rumah menjadi terang dan terbuka. Ada pemandangan taman dan cahaya alami masuk ke dalam. Jadi meskipun sangat aman, rumah ini tetap nyaman untuk ditinggali di siang hari. Dan desainnya tidak hanya memikirkan keamanan dari manusia saja. Rumah ini juga dibuat tahan terhadap badai besar dan kondisi ekstrim lainnya. Ada sistem cadangan untuk air dan listrik jika terjadi keadaan darurat. Ini seperti gabungan antara rumah modern dan tempat perlindungan survival. Tapi yang lebih menarik, rumah ini tidak dibangun di zona perang atau tempat berbahaya. Rumah ini berada di bagian zona perang yang tenang. Ini hanya menunjukkan bagaimana pola pikir beberapa arsitek telah berubah dalam hal perumahan modern. Seiring meningkatnya kekhawatiran tentang bencana, keamanan, dan ketidakpastian di dunia, sekarang ada rumah-rumah yang tidak hanya dibangun untuk terlihat indah. Rumah-rumah ini juga dibuat agar penghuninya tetap hidup bahkan dalam situasi yang ekstrim. Dan itulah ide utama di balik rumah aman. Sebuah rumah yang bisa tampak normal di siang hari dan bisa berubah menjadi benteng hanya dalam beberapa detik. Nomor 5. Rumah Kuba yang selamat dari badai besar. Di Florida, ada sebuah rumah yang sudah beberapa kali menghadapi badai besar, tapi tetap berdiri kokoh. Rumah ini disebut Dome Home, dan selama bertahun-tahun, rumah ini menjadi salah satu contoh paling terkenal dari rumah tahan badai di Amerika. Rumah ini dibangun pada tahun 1982 di pantai Pensacola oleh Babli. Sejak awal dia sudah tahu bahwa tempat itu berbahaya karena daerah pesisir Florida sering terkena badai besar. Jadi daripada membangun rumah biasa, dia membuat sebuah struktur yang mampu menghadapi angin kencang dan gelombang badai. Dan itulah alasan mengapa desainnya berbentuk bulat. Ini bukan hanya agar tampilannya unik, bentuk kubah ini memang punya tujuan rekayasa. Karena saat angin kencang, aliran udara lebih mudah meluncur di struktur bulat dibandingkan dengan dinding datar dan sudut-sudut tajam. Artinya, tekanan yang langsung mengenai rumah jadi lebih sedikit. Kemungkinan struktur rumah retak atau terlepas juga lebih kecil saat ada badai. Pondasinya juga tinggi untuk membantu melawan gelombang badai atau kenaikan air laut saat ada topan. Beton dan material yang kuat adalah bahan utama yang digunakan di rumah ini. Dindingnya tebal. Dan rumah ini tidak menggunakan desain atap biasa yang mudah terbang oleh angin kencang. Selama bertahun-tahun, rumah Kuba ini telah selamat dari beberapa badai topan besar, termasuk badai Iva pada tahun 2004 dan badai Dennis pada tahun 2005. Sementara banyak rumah di sekitarnya rusak,
struktur kubah ini tetap berdiri kokoh. Dan itulah alasan mengapa rumah ini menjadi terkenal di media sosial dan dokumenter. Dalam citra satelit, rumah ini sering terlihat hampir berdiri sendiri, sementara bangunan lain di sekitarnya rusak atau hilang. Namun pada akhirnya, bukan rumah itu sendiri yang menjadi masalah. Laut perlahan-lahan mengikis tanah di sekitarnya karena erosi pantai dan naiknya permukaan air laut. Sampai pada titik di mana area di sekitar rumah hampir sepenuhnya terendam air. Dan akhirnya tempat itu pun ditinggalkan. Namun meskipun sekarang sudah tidak ada, Dome Home tetap menjadi contoh penting dalam dunia arsitektur tahan bencana. Ini menunjukkan bahwa terkadang bukan ukuran atau bahan yang sangat mahal yang paling penting agar sebuah rumah bisa bertahan, melainkan bentuk yang tepat, rekayasa yang benar, dan perencanaan yang baik untuk menghadapi alam. Nomor 4. Rumah batu raksasa yang dibangun seperti reruntuhan kuno. Di Massachusetts, Amerika, ada sebuah rumah yang tampak seperti berasal dari zaman kuno. Ketika kamu melihatnya, kamu akan mengira ini adalah sebuah kuil tua atau benteng kuno. Karena alih-alih menggunakan batako biasa atau kayu, seluruh struktur ini dibangun dengan batu-batu besar. Tempat ini disebut Bolton Stone House. Dan yang paling mengejutkan, hampir tidak ada semen yang digunakan untuk merekatkan batu-batu tersebut. Rumah ini dibuat oleh insinyur dan pematung bernama David Bolton pada awal tahun 2000-an. Tujuannya sederhana, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Membuat rumah yang bisa bertahan ratusan tahun, bahkan mungkin lebih lama lagi. Jadi yang dia lakukan, dia menggunakan balok granit besar yang dibentuk dan disusun satu persatu dengan sangat presisi, seperti puzzle raksasa. Ketika sebuah batu sudah diletakkan, beratnya sendiri yang membantu menjaga kestabilan seluruh struktur. Ini hampir sama dengan teknik yang digunakan pada beberapa struktur batu kuno di Peru dan peradaban kuno lainnya. Dan itulah alasan mengapa rumah ini sangat kokoh. Dindingnya juga tebal, di beberapa bagian ketebalannya lebih dari 2 kaki. Karena batu adalah material utamanya, rumah ini tidak mudah terbakar, tidak mudah dimakan rayap, dan juga tidak mudah lapuk seperti kayu. Bahkan atapnya juga terbuat dari batu, bukan seng atau genteng biasa. Ada sistem drainase khusus di bawahnya agar air hujan tidak menumpuk. Hampir setiap bagian rumah dibuat agar tahan sangat lama. Tapi meskipun tampak seperti bangunan kuno dari luar, di dalamnya tetap merupakan rumah modern. Ada dapur, ada kamar tidur, ada kamar mandi. Dan juga ada ruang keluarga seperti rumah biasa. Rumah ini juga punya sistem tenaga surya sendiri dan pemanas geotermal supaya lebih hemat energi. Dan salah satu hal yang dipikirkan oleh Bolton adalah perawatannya. Sistem kelistrikan dan perpipaan dipasang sedemikian rupa agar mudah diperbaiki tanpa harus membongkar struktur bangunan. Jadi meskipun sudah bertahun-tahun, rumah ini tetap bisa diperbaiki tanpa merusak fondasi utamanya. Dan itulah yang paling menarik dari rumah ini. Sementara kebanyakan rumah modern saat ini mengandalkan banyak material sintetis dan bagian yang diproduksi massal, Bolton Stone House kembali ke cara konstruksi yang lebih sederhana, yaitu batu, berat, dan rekayasa yang tepat. Dan menurut beberapa arsitek dan insinyur, itulah juga alasan mengapa banyak bangunan kuno di dunia masih berdiri hingga sekarang. Karena terkadang, cara yang paling sederhana adalah yang paling lama rusak. Nomor 3, rumah miring yang dibangun untuk gempa bumi. Di Italia ada sebuah rumah yang terlihat miring pada pandangan pertama, seolah-olah salah dibangun, seolah-olah tidak stabil. Tapi sebenarnya desain unik ini memang sengaja dibuat, dan alasannya adalah gempa bumi. Rumah ini adalah bagian dari proyek kelompok riset Italia yang bernama Homer. Rumah ini dibuat setelah beberapa gempa bumi besar di Italia yang menghancurkan banyak rumah dan bangunan. Di sanalah mereka memikirkan satu pertanyaan besar. Bagaimana cara membuat rumah yang lebih mampu bertahan saat terjadi gempa? Dan alih-alih menggunakan desain persegi panjang biasa, mereka membuat struktur dengan rangka yang miring. Terlihat seperti miring, tapi ada ilmu pengetahuan di baliknya. Pada rumah biasa, saat terjadi gempa, tekanan yang kuat menghantam sudut-sudut dan sambungan struktur. Dan jika satu bagian tidak mampu menahan stres, seluruh rumah bisa roboh. Tapi dengan desain diagonal ini, peluangnya lebih merata dan menyebarkan gaya saat tanah bergerak. Seolah-olah rangka menyebarkan dampak agar tidak hanya satu bagian yang menanggung beban. Fondasi utamanya adalah beton bertulang yang dilengkapi dengan peredam kejut. Jadi rumah bisa sedikit bergerak saat terjadi gempa, bukan dipaksa tetap kaku. Dan itu sangat membantu untuk mengurangi kemungkinan runtuh. Material dindingnya juga ringan, tapi tetap kuat terhadap api dan panas. Dan meskipun desainnya modern, konsep keseluruhannya tetap praktis.
Rumah ini juga dilengkapi panel surya agar punya pasokan listrik sendiri. Dan karena bentuk langit-langit dan interiornya, aliran udara di dalam rumah juga jadi lebih baik. Jadi, kebutuhan akan pendingin ruangan jadi lebih sedikit selama sebagian besar waktu dalam setahun. Salah satu fitur terpenting lainnya adalah rumah ini bisa dibangun dengan cepat. Karena banyak bagiannya sudah dibuat secara prefabrikasi. Artinya, bagian-bagiannya bisa dibawa ke daerah bencana dan dirakit hanya dalam beberapa hari menggunakan kren dan alat-alat dasar. Dan itu sangat berarti bagi daerah-daerah yang dilanda gempa. Karena seringkali orang-orang harus menunggu bertahun-tahun sebelum mendapatkan hunian permanen. Tapi tujuan dari proyek Homer adalah membuat rumah yang bukan hanya sebagai tempat penampungan sementara, tapi rumah yang bisa bertahan selama beberapa generasi. Dan itulah ide terpenting di balik desain ini. Tidak cukup kalau rumah hanya bagus saja. Rumah juga harus siap menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Dan terkadang, desain yang unik dan terlihat kecil ini pada pandangan pertama justru merupakan solusi rekayasa yang paling cerdas. Nomor 2, desa bawah tanah yang tersembunyi di dalam gunung. Di Spanyol Selatan, ada sebuah komunitas di mana banyak orang benar-benar tinggal di dalam gunung. Ini bukan sekadar objek wisata. Ini benar-benar rumah yang masih digunakan sampai sekarang. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa di antaranya sudah berdiri selama ratusan tahun. Tempat ini berada di Guadix, Andalusia. Tempat ini dikenal dengan ribuan rumah gua yang digali langsung di bukit-bukit vulkanik yang lembut. Sekilas, tempat ini tampak seperti desa biasa. Ada pintu, ada jendela, ada jalan. Tapi ketika kamu masuk ke dalam, disitulah kamu akan menyadari bahwa sebagian besar rumah ini berada tepat di bawah tanah. Menurut catatan sejarah di Spanyol, jenis tempat tinggal seperti ini sudah lama digunakan di wilayah ini. Dan seiring berjalannya waktu, rumah-rumah ini juga semakin luas. Karena keluarga-keluarga menggali tambahan kamar di dalam gunung. Dan meskipun konsep ini sangat kuno, ini tetap menjadi salah satu desain rumah yang paling praktis hingga saat ini. Karena tanah itu sendiri berfungsi sebagai insulasi alami. Ketika di luar sangat panas, di dalam tetap sejuk. Ketika cuaca dingin, suhu di dalam rumah gua tetap nyaman. Jadi di banyak rumah di sini, hampir tidak perlu pendingin udara atau sistem pemanas yang besar. Dan karena sebagian besar strukturnya berada di bawah tanah, rumah ini juga lebih terlindungi dari angin kencang, kebakaran hutan, dan panas matahari yang ekstrim. Tidak ada atap biasa yang bisa diterbangkan oleh angin topan. Salah satu alasan terpenting mengapa rumah-rumah ini bisa bertahan lama adalah karena hanya sedikit kayu yang digunakan dalam strukturnya. Artinya, kemungkinan terkena rayap, pembusukan, atau kebakaran jadi lebih kecil. Dan karena sebagian besar dindingnya langsung merupakan bagian dari gunung, seluruh rumah jadi sangat kokoh. Hingga sekarang, masih ada ribuan rumah gua di Guadix yang digunakan sebagai tempat tinggal. Dan beberapa di antaranya juga sudah dimodernisasi. Ada panel surya, ada sistem perpipaan modern, dan ada sistem kelistrikan yang sudah diperbarui. Tapi meskipun rumah lain tidak memiliki peningkatan seperti itu, rumah-rumah itu tetap layak dihuni. Dan dalam beberapa tahun terakhir, minat para arsitek dan ahli lingkungan terhadap rumah gua ini juga meningkat. Karena saat dunia mencari hunian yang lebih tahan terhadap iklim, mereka menyadari bahwa banyak solusi saat ini sudah lama digunakan di Guadix, seperti isolasi alami, pendinginan pasif, ventilasi alami, dan penggunaan tanah itu sendiri sebagai perlindungan. Ide-ide sederhana yang kini kembali digunakan dalam arsitektur hijau modern. Dan itulah yang paling menarik di sini. Sementara banyak gedung modern saat ini cepat rusak atau sangat mahal untuk dirawat, rumah-rumah yang secara harfiah digali di gunung ini tetap kokoh setelah waktu yang sangat lama. Terkadang, cara-cara lama justru yang paling efektif. Nomor 1, rumah yang dibangun di antara batu-batu raksasa. Di Portugal, ada sebuah rumah yang tampak seperti bukan buatan manusia. Kalau kamu melihatnya dari jauh, ini hanya terlihat seperti kumpulan batu besar di tengah bukit. Tapi kalau kamu mendekat, kamu akan melihat jendela, pintu, dan atap yang benar-benar terselip di antara batu-batu raksasa itu. Tempat ini disebut Casa do Penedo atau lebih dikenal sebagai The Stone House. Rumah ini dibangun pada tahun 1974 sebagai rumah liburan sederhana untuk sebuah keluarga. Namun pada akhirnya, rumah ini menjadi salah satu rumah paling unik dan terkenal di Eropa. Dan yang paling istimewa di sini adalah 4 batu granit besar itu sendiri, yang digunakan sebagai bagian utama dari struktur bangunan. Alih-alih menghilangkan batu-batu itu, batu-batu tersebut justru dimasukkan ke dalam desain rumah. 2 batu berfungsi sebagai sisi rumah, 1 lagi menjadi bagian belakang, dan 1 lagi menjadi bagian dari atap itu sendiri.
Itu sangat penting karena granit sangat kuat. Ini adalah salah satu jenis batu paling keras dan paling kuat di dunia. Batu ini tidak mudah terbakar, tidak membusuk, dan tidak mudah terpengaruh oleh hujan dan panas. Jadi, ini sangat membantu agar rumah bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Bagian lain dari dinding juga terbuat dari batu lokal dan beton. Desainnya sederhana saja, tidak ada sistem berteknologi tinggi. Tidak ada teknologi yang rumit. Dan itulah salah satu alasan mengapa bangunan ini kokoh. Karena semakin sedikit sistem, semakin sedikit juga yang bisa rusak seiring berjalannya waktu. Bangunan ini juga tidak memiliki sistem perpipaan asli dan sistem kelistrikan juga tidak ada saat pertama kali dibangun. Jadi tidak ada pipa atau kabel yang mudah bermasalah. Di dalamnya juga penataannya sederhana. Ada perapian, ada bangku kayu, dan hanya peralatan dasar saja. Namun itu sudah cukup untuk menjadi tempat tinggal yang nyaman. Dan sementara banyak rumah modern saat ini mengandalkan teknologi canggih, Casa do Penedo justru sebaliknya. Kekuatan utamanya adalah berat, rekayasa sederhana, dan pemanfaatan kontur alami lokasi itu. Seolah-olah rumah dan gunung menyatu. Dan itulah alasan mengapa rumah ini sangat unik. Rumah ini tidak mencoba untuk mengendalikan alam. Rumah ini hanya berbaur dengan alam. Dan mungkin itu juga alasan mengapa rumah ini bisa bertahan berdiri dalam waktu yang sangat lama.